Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Denta, selamat siang semuanya. Saya Zakila Clarissa dengan NIM 2020-770, mahasiswa Trisakti School of Management jurusan akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan pengalaman saya selama 1 semester ini mempelajari mata kuliah komunikasi bisnis yang diajar oleh Ibu Denta. Seperti yang kita ketahui, kita sudah sering sekali berkomunikasi dengan banyak orang. Dari kita masih kecil pun kita sudah berkomunikasi dengan orang tua kita, keluarga kita. Namun dalam berkomunikasi itu banyak sekali etika-etika yang harus kita pelajari. Nah, saya sendiri mendapat semua ilmu baru tentang berkomunikasi itu dari mata kuliah komunikasi bisnis ini. Contohnya, saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu tentang bagaimana cara berkomunikasi verbal maupun non-verbal yang efektif, yang sesuai dengan aturannya. Karena Bu Denta pun juga mencontohkan bagaimana caranya kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Lalu ada juga informasi atau ilmu tentang komunikasi secara berkelompok. Jadi kita bisa mengetahui gimana caranya untuk menghargai pendapat seseorang atau bagaimana caranya agar pendapat kita bisa diterima oleh orang lain. Dan juga bagaimana cara agar menjadi pendengar yang baik dalam komunikasi berkelompok. Agar komunikasi kelompok yang kita lakukan atau musyawarah yang kita lakukan itu berhasil. Jadi tidak ada kesalahpahaman atau miskom dari masing-masing individu. Ada juga cara-cara seperti melakukan eye contact dan fokus kepada pembicara atau isi pembicaraannya gitu. Nah, hal-hal tersebutlah yang sangat penting untuk kita lakukan jika kita ingin berkomunikasi dengan seseorang, terutama dalam dunia bisnis atau dunia kerja. Di mata kuliah ini juga mengajarkan saya bagaimana cara untuk mengelola pesan bisnis yang baik agar partner kita atau lawan bicara kita itu bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan baik juga. Seperti contohnya mengirim sponsorship. Dan kita juga diajarkan tahapan-tahapan untuk melakukan pesan bisnis. Jadi seperti membaca situasi, membaca latar belakang lawan, menentukan tujuan pesan, dan beritahu atau memastikan siapa yang menerima pesan tersebut. Dan kita juga harus mengetahui tujuan utama dari pesan tersebut, apa yang ingin kita informasikan, apa yang ingin kita sampaikan dalam pesan tersebut. Masih banyak sekali tahapan-tahapan lain yang sangat penting untuk dilakukan sebelum kita memberikan pesan. Terutama jika kita ingin mengirimkan pesan-pesan penting seperti surat sponsorship atau surat ajakan kerjasama, itu sangat penting untuk mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diajarkan di mata kuliah ini. Dan kita juga tidak hanya diajarkan untuk menjadi pengirim pesan bisnis, tetapi kita juga diajarkan untuk menjadi penerima pesan bisnis. Jadi bagaimana cara kita membalas pesan bisnis seseorang atau menolak pesan bisnis seseorang dengan baik dan benar agar tidak tersinggung. Itu juga ada tahapan-tahapan dan etika suratnya. Kita juga diajarkan untuk mengendalikan percakapan kita dalam tulisan agar tidak terjadi miskomunikasi. Seperti kita harus menghindari kalimat pasif, jadi kita harus lebih banyak menggunakan kalimat aktif. Dan sebelum kita mengirim pesan tersebut pun, kita harus mereview kembali atau mengecek kembali pesan yang akan kita kirim. Sebelum kita masuk ke dunia bisnis atau kita masuk ke dunia pekerjaan, kita harus mempelajari dulu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Karena komunikasi yang salah itu dapat menyebabkan permasalahan yang fatal. Contohnya banyak sekali orang di luar sana yang kurang teredukasi tentang komunikasi. Jadi ketika mereka ingin melamar pekerjaan atau berkomunikasi dengan atasannya itu mereka salah menggunakan kata-kata atau salah menyampaikan, akhirnya menyebabkan kesalahan yang fatal. Di mata kuliah ini kita banyak sekali mendapatkan informasi yang sangat penting untuk masa depan ketika kita ingin mencari pekerjaan. Jadi itulah hal-hal yang saya dapatkan dari mata kuliah ini. Banyak sekali pelajaran dan informasi yang dapat kita ambil
dan kita terapkan di masa sekarang maupun di masa depan, karena di masa sekarang pun juga kita butuh komunikasi yang baik dan benar. Mengapa mempelajari komunikasi bisnis ini sangat penting atau sangat bermanfaat untuk saya di bangku kuliah? Karena saya pribadi pun saya mengikuti organisasi mahasiswa di Trisakti School of Management. Jadi hal-hal yang saya pelajari di komunikasi bisnis sangat bermanfaat sekali dan bisa langsung diterapkan di masa kuliah. Apalagi selama 1 semester saya mempelajari komunikasi bisnis, banyak sekali latihan-latihan yang sangat berguna bagi masa sekarang maupun masa depan. Contohnya kayak membuat proposal, membuat laporan. Hal-hal tersebut dapat menjadi contoh, terutama jika saya ingin membuat proposal, membuat laporan, atau membuat sponsorship, ataupun mengirim pesan kepada atasan seperti Bama atau kakak tingkat saya gitu. Jadi menurut saya ini sangat penting, dan juga untuk teman-teman yang tidak mengikuti organisasi Ormawa atau saya sendiri pun juga bisa menerapkan hal-hal yang kita pelajari di sini untuk berkomunikasi dengan dosen atau dengan teman-teman kita ketika kita sedang berdiskusi formal atau rapat dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya hari ini adalah mempelajari mata kuliah komunikasi bisnis itu sangat penting untuk masa sekarang ataupun di masa depan, dan sangat berguna sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.